sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua, baik kita yang saat ini bersama dengan keluarga dalam ibadah Minggu yang kita laksanakan di minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, ataupun kita yang saat ini sedang berada bersama rekan kerja ataupun dalam kesendirian kita karena aktivitas yang harus kita kerjakan. Dan kiranya kita boleh tetap mengingat untuk menjaga persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah, melalui nyanyian dan firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita. Nah, firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah untuk kita saat ini dari Injil Lukas pasal 6 dimulai dari ayat 39 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Hal menghakimi. Yesus mengatakan pula satu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, nas firman Tuhan hari ini merupakan perumpamaan Tuhan Yesus yang disampaikan dengan kalimat retoris. Kalimat retoris itu merupakan satu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya sudah ada ya di dalam pertanyaan itu sendiri. Lalu untuk apa Tuhan Yesus menyampaikan pertanyaan ini dalam kalimat retoris kalau memang tidak memerlukan jawaban? Ya, kalimat retoris ini fungsinya untuk mengingatkan secara halus, menyindir sebagai nasihat, dan untuk membuat pendengarnya bisa introspeksi diri. Sehingga ketika mendengarkan perumpamaan Tuhan Yesus ini, para pendengar saat itu termasuk orang-orang Farisi yang adalah para pengajar yang saat itu juga mendengarkan Tuhan Yesus akan bisa tersindir, atau sebaliknya hal yang positif introspeksi diri. Wah, jangan-jangan saya ya yang menjadi tujuan daripada perumpamaan ini. Jangan-jangan ya saya selama ini pemimpin yang buta itu. Atau di pihak lain mengatakan kepada dirinya, atau mungkin jangan-jangan saya ya pengikut yang buta, yang mengikutkan pemimpin yang buta tersebut. Jadi itulah maksud dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para pendengarnya, termasuk kita tentunya yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Jemaat yang terkasih, satu hari sepulang dari pelayanan, saat itu saya melayani di gereja yang lain. Ketika saya sampai di gereja, saya masih mendapati beberapa orang ibu yang masih berkumpul. Lalu saya menyapa, "Shalom Inang." Dan mereka menyapa saya, "Shalom Bu Pendeta, yuk kemari
kita ngerasani katanya. Apa Bu? Sini ngerasani, ngerumpi, ngegosip katanya. Wah, pikir saya, gimana ini? Kok ngerumpi, ngerasani, ngegosip? Ya memang juga ya namanya makin digosok makin sip, mungkin itu yang membuat ibu-ibu betah sehingga nggak langsung pulang ke rumah mereka masing-masing. Sampai-sampai merasa ini adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Entah mereka hanya canda mengatakan sini Bu, ikut ngerasani gitu. Itu memang sungguh-sungguh atau cuman sekedar supaya saya tertawa begitu, saya nggak tahu lah. Tapi yang saya mau lihat di sana, istilah ngegosip, ngerumpi, ngerasani itu adalah satu hal yang dianggap nggak berdosa untuk dilakukan. Ya biasanya kalau ngerumpi itu kan, ngegosip itu yang dibicarakan isinya adalah kekurangan, kesalahan, kelemahan orang lain yang tidak bersama-sama dengan kelompok komunitas yang ngerumpi tadi. Dan orang yang suka ngerumpi ini biasanya itu mereka memiliki kekurangan, kelemahan, kesalahan yang cukup besar. Namun coba untuk menutupi kekurangannya tersebut dengan mengkambing hitamkan, dengan penuh semangat mencoba meyakinkan orang lain untuk kesalahan orang yang diceritakan tadi, sehingga dia merasa dia bisa terlepas dari kesalahannya. Dia coba untuk membenarkan dirinya sehingga orang lainlah yang menjadi dipersalahkan. Mungkin ini juga pernah kita lakukan untuk coba menutupi kesalahan kita, untuk coba membenarkan diri kita. Seringkali kan kita begitu ya, gampang sekali menilai orang lain, gampang sekali menghukum, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain. Lalu ketika kita melakukan hal yang sama, kita berharap orang maklum dengan apa yang kita perbuat, sehingga kita nggak pernah merasa bersalah. Maka benarlah kalau Tuhan Yesus memberikan pengajaran melalui perumpamaan dalam nats yang kita baca hari ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan engkau sendiri balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Marilah kita keluarkan balok yang menutupi mata kita, sehingga kita, yang membuat kita tadi itu menjadi buta terhadap diri kita sendiri. Ayo kita keluarkan dulu supaya balok itu tidak menutupi kebenaran yang ada. Balok yang ada pada diri kita, pada mata kita, itu tidak menghalangi kita untuk boleh mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Memang saudara, melihat diri sendiri adalah sulit ya, daripada melihat orang lain. Melihat diri sendiri dengan tajam ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau belajar kepada Tuhan Yesus, orang yang memiliki kerendah hatian. Matius 11 ayat 29 Tuhan Yesus katakan, marilah belajar kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Hanya dengan menjadi murid Tuhan Yesus dan selalu datang kepada pengajaran Allah di dalam Yesus, kita bisa menjadi orang yang rendah hati, yang mau membuka diri, sehingga kita memiliki juga kewaspadaan dalam bersikap. Kita memiliki keterampilan untuk awas
daya kontrol, pengendalian diri, sehingga kita tidak menjadi orang yang hanya membenarkan diri sendiri, mencoba untuk menutupi kekurangan dan kelemahan kita, menuntut orang lain maklum akan kelemahan kita, sementara kita menjadi penghukum atau hakim yang begitu beringas terhadap kekurangan atau kesalahan orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tindakan menghakimi sesama itu tidak dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus mengibaratkan tindakan menghakimi sesama itu seperti orang buta menuntun orang buta. Kita tentunya sudah tahu hasilnya. Orang buta menuntun orang buta, akhirnya keduanya pasti akan sama-sama jatuh ke dalam jurang. Bagi Tuhan Yesus, tindakan menghakimi ini sama dengan orang yang selalu hanya dirinya lah yang paling tahu, hanya dirinya lah yang paling benar. Oleh karena itu, dia juga menegur mereka yang melihat orang lain lebih bersalah dibandingkan dirinya sendiri. Kita baca di dalam ayat 41 sampai 42. Sehingga Allah melarang kita menjadi hakim atas sesama kita. Karena apa dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 35, bahwa penghakiman itu adalah haknya Allah. Dialah satu-satunya hakim yang adil. Cara Allah menghakimi berbeda dengan manusia. Manusia selalu cenderung merasa dirinya paling benar. Akibatnya ketika manusia menghakimi sesamanya, dia akan selalu merasa paling suci. Dan inilah kemunafikan yang ditegur oleh Tuhan Yesus di dalam nats ini. Sementara kalau Allah menghakimi, dia akan selalu bertindak dengan kebenaran, di dalam kekudusannya, di dalam keadilannya. Untuk itu saudaraku yang terkasih, marilah kita saling melihat apa yang baik dan benar dalam diri sesama kita, sehingga kita akan melihat dengan jelas apa yang buruk dan salah, dan kemudian kita perbaiki dengan tepat. Sebab dengan saling melihat, saling introspeksi, saling mengakui apa yang baik dan benar di dalam diri kita masing-masing, berarti juga akan terjadi saling memberdayakan. Akan ada rasa simpati, empati ketika orang melakukan kesalahan ataupun kekurangan dalam dirinya. Kita akan mencari tahu apa yang melatar belakangi, sehingga kita tidak memberikan penilaian dari kacamata kita sendiri. Karena itulah, jemaat yang terkasih, kita perlu memahami bahwa seringkali orang yang suka menghakimi, orang yang suka menghukum orang lain, menyalahkan orang lain, kalau kita bandingkan dengan nas firman Tuhan hari ini, adalah orang yang pada matanya ada balok yang menghalang. Dan untuk itu Tuhan Yesus mengajarkan kita hari ini, kalau mau menjadi orang yang mencintai pengajaran, didikan yang dari Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang benar, penilai yang baik, yang benar, yang adil dalam kehidupan kita, belajarlah dari Tuhan Yesus.
Buanglah lebih dahulu balok yang ada pada mata kita sendiri. Itu kuncinya. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang memiliki disintegrasi spiritual dan moral dalam kehidupan kita. Keterpecahan, ketidakterpaduannya antara kerohanian kita, sekalipun kita mengaku sebagai orang percaya pengikut Kristus, dengan moral dalam setiap tindakan kehidupan kita. Sehingga orang yang memiliki keterpecahan, disintegrasi spiritual dan moral dalam hidupnya, inilah orang yang suka menghakimi, menghukum, dan munafik, seperti dikatakan firman Tuhan. Dan kalau sudah seperti itu, berarti gak ada lagi kebenaran yang lain selain dirinya sendiri. Bahkan kebenaran Allah pun diabaikan. Menjadi orang yang arogan, menganggap diri paling suci. Gak perlu lagi ada pertobatan, gak ada penyesalan atas kesalahan yang dilakukan, atas dosa yang diperbuat, sehingga ini akan terus berulang dalam kehidupannya. Sebab kalau kesalahan, dosa yang kecil itu coba untuk ditutup-tutupin, yang terjadi bukanlah kebaikan dalam diri seorang, tetapi dosa yang semakin banyak, semakin besar, itulah yang akan terjadi. Untuk itu, mari kita introspeksi diri, saudara yang terkasih. Mari kita lebih dahulu menilai diri kita sendiri sebelum kita menyalahkan orang lain. Dan satu hal yang baik untuk kita lakukan, bagaimana kita supaya terbiasa untuk hidup dalam kebenaran, supaya membiasakan diri hidup dalam kebaikan demi kebaikan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki hikmat Allah di dalam kehidupan kita. Jelas dikatakan, mari belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Mari kita terima ajakan Tuhan Yesus. Dan kita juga harus paham, Allah bisa karena biasa. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan membuat kehidupan kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita perlu latihan untuk hal yang baik. Begitu juga kita harus sadar bahwa komunitas pergaulan yang jelek, yang brengsek, kata kasarnya ya, ini juga akan membuat kehidupan kita menjadi brengsek. Maaf kalau saya katakan kata-kata yang pedas, karena ada banyak manusia yang kehidupannya sudah begitu bobrok, tapi tidak pernah sadar, suka menasehati, suka menegur orang lain. Ketika dia diingatkan, begitu anarkis dalam tindakan, dalam tingkah lakunya, sehingga kata-kata yang pedas. Kalau dalam hal ini Tuhan Yesus begitu lemah lembut menyampaikan pengajaran dalam bentuk retoris yang begitu lembut. Tapi kadangkala ada orang yang begitu bebal, yang begitu arogan, yang tidak bisa lagi diingatkan, ditegur, dinasehati dengan kata-kata yang lemah lembut. Maka untuk keadaan ini kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak terbiasa dalam kehidupan munafik, arogan, dan menghakimi. Kita diingatkan juga dari nasihat Paulus
kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 33 yang mau ingatkan kita. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi mari kita bergaul, kita masuk dalam komunitas yang suka membicarakan kebaikan-kebaikan orang lain, yang suka membicarakan belas kasih kepada sesama kita. Pergaulan yang senantiasa memberikan satu masukan yang positif, sehingga pikiran kita juga menjadi cerah, menjadi terang. Dan itu mendasari tindakan kita, perilaku kita, kehidupan moral kita. Sehingga kerohanian kita itu sejalan dengan tindak perbuatan dalam kehidupan moral kita. Dan kita juga diingatkan dalam kitab Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau orang bijak tentunya akan memilih apa yang terbaik dalam kehidupannya. Untuk itu bergaullah dengan orang yang bijak, orang yang takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kita akan beruntung dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Sehingga kita bisa terdidik melalui pengajaran dari firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini, menjadi orang yang memahami bahwa kita tidak sempurna, sehingga kita akan tergerak memperbaiki, terus belajar demi kebaikan hidup kita. Dan di sisi lain kita juga akan bisa memiliki sifat yang welas asih, memahami orang lain di dalam kekurangan dan kelemahannya, tidak cepat-cepat menghakimi, menghukum. Dan lebih dari itu juga kita terlepas dari sikap, sifat, perbuatan, tindak kemunafikan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan senantiasa berkarya untuk terus membimbing, mendidik kita dari setiap firman yang kita dengarkan.